Halo semua sahabat Diraji dimanapun berada, semua pioneer network ya, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Malaysia, dari India, dari mana-mana ya yang setia menonton channel Diraji ini. Apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun berada. Saya malam hari ini ada di Cafe Paninila ya, kebetulan ini ada spot baru. Biasanya saya di atas ya. Ini ada spot baru di bawah yang lebih sepi. Ya saya menyendiri di sini biar sepi, nggak ada yang ganggu, nggak kedengeran banget suara musik itu di atas. Jadi nyaman ya di sini teman-teman. Ada kolam juga ya, main-main dengan ikan-ikan emas di sini. Ya saya ambil makan, saya lempar situ, pada doyan ikannya. Oke teman-teman, ini lagi tren ya, lagi viral. 2 hari yang lalu teman-teman kita, 2 hari yang lalu nih Bapak Abner Tindi ya. Bapak Abner Tindi yang disebut sebagai Kapten Garuda Pasifik ya, salah satu tokoh Pi Network di Indonesia ya. Nah ini teman-teman, kemarin 2 hari yang lalu itu bersama dengan 17 orang delegasi dari rumah Pi Nusantara ya teman-teman. Ini 17 orang ini menandatangani surat ya, surat jejak pendapat para pionir Pi Nusantara, Pi Network ya di seluruh Indonesia, di mana surat jajak pendapat ini mereka tanda tangani semua 17 delegasi ini, dan mereka mendatangi Sekretariat Negara guys, dan Istana Wakil Negara ya. Jadi mereka datang beberapa orang ya teman-teman, mungkin sudah lihat di YouTube yang lain ya, video Bapak Abner ini ya. Seperti ini ya teman-teman ya videonya. Budayo, assalamualaikum untuk kita semuanya. Hari ini saya dan teman-teman para pioner Rumah Pi Nusantara, tentunya warga negara Indonesia ya begitu ya. Kita hari ini melakukan agenda penting yang sudah tentunya teman-teman sudah ketahui bersama, yaitu kita menyampaikan hasil jajak pendapat kita ke Presiden dan Wakil Presiden. Dan saya tidak sendirian, saya akan perlihatkan tim terpilih. Kita semua ada 17 orang begitu ya, yang menyampaikan surat resmi ke Presiden dan Wakil Presiden. Baik, sahabat Nusantara di mana saja teman-teman berada, terima kasih banyak. Hasil jajak pendapat sudah kita buatkan dalam surat sebetulnya. Nanti saya akan perlihatkan ya. Ini suratnya. Coba dianu lagi ya. Ini yang dari. Oke, ini Bapak Presiden ya, tanda terimanya ini sudah. Kemudian ini Bapak Wakil Presiden, begitu. Oke, sahabat Nusantara, keseriusan kita para pionir Indonesia memberikan memberikan masukan kepada pemerintah agar dalam kondisi perekonomian bangsa yang hari ini sedang digumuli bersama, ada solusi yang perlu diperhatikan. Dan tentunya isi surat mungkin teman-teman akan tahu ketika nanti apakah di-share terbuka apa seperti apa. Nah, kami sedang memikirkan itu. Tapi minimal teman-teman akan diberitahu ketika hasil jajak pendapat itu disampaikan oleh para pionir 80%, itu merekomendasikan pemerintah kita membeli 30 juta koin. Kami mencoba menghitung, coba dibuka Pak ya, dari simulasi 30 juta koin ini. Hari ini kalau pemerintah membeli, kemarin dalam catatan kami itu harga masih 12.660 atau kurang lebih kalau kita lihat ya itu di harga dolar ya, di harga rupiah, karena memang masih fluktuatif. Kalau seandainya dengan membeli 30 juta koin, maka kita mencoba menghitung di situ 30 juta koin kali, katakanlah ketika dia masuk ke GCV, katakanlah 5.026.544.000
maka akan didapatkan kurang lebih 150 kuadriliun 796 triliun 320 miliar rupiah. Jadi ini angka yang tidak sedikit dan angka yang sangat fantastis begitu. Maka utang negara kita lunas dan rakyat kita sejahtera. Nah, berdasarkan dari itu, maka teman-teman Rumah Pi Nusantara tadi sudah bersama-sama kami ber-17 ini, dan kita sudah melakukan sudah mengantar surat ke pemerintah. Nah, jadi teman-teman, Bapak Apner ini bersama beberapa delegasi Rumah Pai Nusantara ini, teman-teman, ini mengajukan surat, di mana surat ini memohon kepada Presiden Prabowo dan Bapak Gibran, ya, untuk segera secepat mungkin ya guys, untuk membeli 30 juta koin Pai di OKX guys, karena mumpung lagi harganya lagi murah ya. Mumpung lagi harga lagi murah, itu dibeli 30 juta. Mereka sih mengharapkan 30 juta koin Pai ini ya guys. Ya kalau dirupiahkan, kalau nanti nilainya akan GCV ya, dikali aja 30 juta kali 5 miliar guys. Itu sekitar 150 kuadriliun 709. 150 kuadriliun. Berarti berapa triliun ya? Berapa ribu triliun guys. Ya guys ya. Ini menurut Bapak Apner ini akan sangat-sangat menolong negara kita Indonesia ya, dalam hal membayar hutang-hutang guys. Dan Indonesia akan sejahtera. Ya teman-teman. Kita lihat sepak terjang Pak Apner ini selama ini ya. Jadi emang beliau ya memang dipilih Tuhan untuk ada di dekat-dekat dengan pemerintah ya. Karena beliau memang orang pemerintahan ya, dalam hal menyuarakan Pai ini guys ya. Ya kita berdoa teman-teman, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Apner Tindi ini dan teman-teman delegasi dari Rumah Pai Nusantara ini segera bisa dibaca dan direspon oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran ya guys. Dan memang Pak Apner sudah menyampaikan bahwa terima kasih sudah diterima dengan baik ya. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi mereka sudah datang ke Sekretariat Negara guys, sama Istana Wakil Presiden ya. Jadi kita hanya bisa berdoa teman-teman. Ya, kita lihat responnya bagaimana ke depan. Jadi teman-teman tetap optimis, negara kita akan menjadi negara yang maju dan berkembang. Oke guys ya, walaupun Pai Network ini adalah kripto bukan tradisional, kripto revolusioner ya, yang nanti akan dijadikan stablecoin. Tetap kita mungkin ya, core team memang membiarkan Pai Network ini berjalan dengan natural guys, ya, tanpa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi orang di dunia ini untuk memiliki koin Pai. Jadi bahkan Anda tahu sendiri ya, Nicholas Kokalis pun dia tidak pernah bercerita banyak di media sosialnya, di Twitternya bahkan nggak pernah ya. Cheng Diovan pun juga nggak pernah ya mengumbar informasi di Twitternya. Jadi yang menganalisa, yang berasumsi dan banyak memberitakan koin Pai malah orang-orang lain ya, YouTuber ya, seperti saya juga ya, dan lain-lain ya, media sosial banyak ya, di TikTok segala macam. Jadi mungkin ya itu semacam kode etik mereka untuk tidak menyampaikan dulu ke banyak orang tentang proses perkembangan dari Pai Network yang detail ya. Kalau yang semestinya orang tahu ya mungkin diberitahukan, tapi ada sesuatu yang di-keep guys ya. Jadi memang semi-semi misteri ya. Misteri. Maka dari unsur misteri inilah teman-teman saya bilang ke teman-teman yang lain di seluruh pionir di Indonesia ya, jangan Anda mengambil tindakan terlalu cepat karena ini masih misteri. Banyak surprise yang akan datang ya guys dari Pai Network kita ini. Jadi Anda jangan cepat-cepat menjual, Anda jangan cepat-cepat menghakimi koin Pai ini. Wah, nilainya ternyata sekarang nggak nyampe $1. Ah, udahlah, saya putus asa. Saya jual aja deh. Ya. Tadi saya baru ketemu teman saya itu. Ya. Member saya. Tadi sore ketemu jam 4 tadi. Ya. Saya nanya,
dia sempat menghilang. Saya baru-baru sempat ketemu tadi. Saya nanya, gimana CoinPay-nya? Udah dijual? Ah? Katanya buat dia CoinPay itu iseng-iseng aja buat dijual, selama bernilai dia jual buat kebutuhan sehari-hari. Ya saya nggak bisa bicara banyak-banyak guys, kalau memang itu keputusan dia ya saya nggak nyalain ya kan, itu kan keputusan dia ya. Tapi saya mau bilang teman-teman yang masih hold, masih keep CoinPay-nya ya guys, Anda jangan terburu-buru mengambil tindakan ya, karena unsur misteri dari CoinPay ini masih bersambung guys, masih berlanjut ya, masih banyak surprise yang terjadi, dan kita belajar lagi dari, saya sering ulang-ulang ya, kita terus belajar dari pengalaman dari pemilik Bitcoin 10.000 Bitcoin tahun 2010 guys ya, dimana dia menjual 10.000 Bitcoinnya hanya untuk 2 kotak pizza ya teman-teman. Nah setelah ada hal seperti itu, semestinya kita tidak melakukan hal yang sama. Jangan Anda gunakan untuk beli handphone, ya, handphone yang harganya 2 jutaan, ya kan. Jangan Anda gunakan untuk beli televisi, beli kulkas, atau kebutuhan-kebutuhan yang Anda bisa beli dengan uang fiat ya, dengan rupiah. Jangan, guys. Ya, jangan penyesalan di masa lalu itu jangan Anda lakukan lagi sekarang. Ya, itu konyol. Sekali lagi saya bilang itu konyol. Ya, oke gitu teman-teman. Jadi kita apresiasi sekali dengan Bapak Apnir Rindi dan 17 delegasi yang lain, ya. Semoga ini segera direspon oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, karena kalau ini betul-betul direspon dengan positif ya, pemerintah punya 30 juta CoinPay ya, ini sangat-sangat membantu negara kita guys. Oke, mungkin itu teman-teman yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga sandi walletnya baik-baik. Jangan simpan sandi wallet Anda di dompet, jangan simpan sandi dompet Anda di sini ya. Karena kalau Anda simpan sandi Anda di sini, ketika Anda klik link phishing, link hacker, maka dia langsung menyusup ke sini, ya. Dia akan mencari itu sandi, lalu langsung koin Anda akan hilang. Maka saya selalu ulang-ulang bilang, koin sandi dompet Anda jangan simpan di sini. Ya. Anda simpan di luar, teman-teman. Dicetak, di print, dilaminating, atau ditulis di buku, itu aman. Ya, jangan simpan sini. Karena saya baru beberapa waktu yang lalu juga ada orang klik link lagi di Facebook. Nah ini, jauhi informasi dari Pi Network Indonesia di Facebook, itu banyak hackernya guys. Pokoknya di Facebook itu banyak malingnya ya. Jangan ada klik-klik kepo ini apa sih, jangan. Di Facebook saya punya member udah ada cukup banyak hilang koinnya gara-gara dia klik link di Facebook, link Pi Network. Ya, phishing, menyerupai tapi dia palsu. Ya, hati-hati. Oke teman-teman, itu yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, keselamatan, selalu jaga hati, pikiran, tetap bahagia. Thank you. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Bye.